Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi menyambut usia baligh, submateri tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Sebelum kita memasuki ke tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih dan biologi, maka kita bahas dulu pengertian tentang baligh. Baligh secara bahasa artinya adalah sampai atau cukup umur. Sedangkan secara istilah, baligh adalah apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika seseorang sudah menginjak usia baligh, maka orang tersebut disebut sebagai mukallaf. Apa itu taklif? Taklif artinya adalah pembebanan atau beban. Maka mukallaf adalah seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban atau beban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklifnya. Lalu tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih ini ada 3. Yang pertama adalah ihtilam. Ihtilam ini adalah keluarnya air mani atau sperma bagi laki-laki maupun perempuan. Ihtilam ini tidak hanya terjadi ketika mimpi saja, akan tetapi ihtilam ini atau keluarnya air mani ini bisa juga terjadi ketika dalam keadaan terjaga. Lalu yang kedua adalah menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid ini adalah keluarnya darah dari rahim seorang perempuan tanpa sebab tertentu dan dalam waktu tertentu. Artinya, keluarnya darah dari rahim perempuan tersebut bukan disebabkan karena penyakit, tapi memang siklus bulanan saja. Kemudian yang ketiga, yakni adalah berumur 15 tahun menurut kalender Hijriah. Maka kalau kalian sudah menginjak usia 15 tahun, meskipun tidak didahului dengan tanda ikhtilam ataupun haid, maka kalian sudah dianggap sebagai orang yang baligh. Tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Yang pertama, adanya perubahan fisik. Jika pada laki-laki, perubahan fisik ini ditandai dengan tumbuhnya jakun, kemudian tumbuhnya beberapa rambut di bagian tubuh tertentu, kemudian suaranya membesar, dadanya membidang, tubuhnya menjadi kekar, dan lain sebagainya. Apabila bagi perempuan, perubahan fisik ini ditandai dengan panggul dan payudara yang membesar, tumbuh beberapa bulu di bagian tertentu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, adanya perubahan emosi. Kalau di laki-laki, perubahan emosi ini ditandai bahwa laki-laki ini seringkali bersifat rasional. Kalau perempuan lebih mengandalkan kepada perasaan. Itu perbedaan dari perubahan emosi antara laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tentang tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.